Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfija Agustina. NIM saya 2211160016. Prodi saya Manajemen Pendidikan Islam dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai pendidikan karakter religius dalam sejarah Ali bin Abi Thalib, di mana untuk memenuhi salah satu tugas UAS SPI. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang nilai-nilai pendidikan karakter religius dalam sejarah. Yang A, pengertian nilai. Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat. Yang kedua, pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata dasar didik dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kata didik didefinisikan sebagai proses memelihara dan memberi latihan, ajaran dan tuntunan kepemimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidik adalah proses yang berisikan sebagai kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya, untuk membantu meluruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Yang ketiga, karakter. Karakter merupakan nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri secara sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang mewujudkan dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, budaya, dan nilai kebangsaan yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu pembiasaan yang melekat. Selanjutnya, pengertian religius. Religius berasal dari kata regi yang berarti sebagai agama. Religius adalah sifat yang menyangkut keagamaan. Orang yang religius adalah orang yang menunjukkan kepercayaan dan penghormatan kepada Tuhan. Religius adalah konsep yang berkaitan dengan atau mewujudkan pengabdian yang setiap kepada realitas atau bentuk tertinggi yang diakui. Religius adalah bersifat regi yang bersifat keagamaan yang bersangkutan paut dengan regi. Selanjutnya, pengertian sejarah. Perkataan sejarah mula-mula berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, artinya pohon, kayu, pohon pengembangan pertumbuhan terus-menerus dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, bahan, dan daun, kembang atau bunga, serta buah. Memang di alam. Kata sejarah itu disimpan makna pertumbuhan atau silsilah, begitulah sejarah yang berarti pohon, juga berarti keturunan, asal-usul atau silsilah. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu nilai-nilai pendidikan karakter religius dalam sejarah Ali bin Abi Thalib. Yang A, kejuhudan. Secara etimologi, kata zuhud terdiri dari 3 huruf, yaitu ja, ha, dan dal, yang arti sedikitnya, sesuatu, sedangkan kata zahid berarti sesuatu yang sedikit, seperti ditemukan dalam suatu kalimat. Rojulut zahid artinya seorang laki-laki yang memakainya sedikit. Ahmad bin Faris bin Zakriyas Amin Syukur mengungkapkan bahwa zuhud berarti menghindari keinginan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dan hal-hal lain selain daripada Allah. Yang B, tawadhu. Pengertian tawadhu secara etimologi, kata tawadhu berasal dari kata walhad yang berarti merendahkan, serta juga berasal dari kata ittadah dengan arti merendahkan diri. Di samping itu, kata tahaddu juga diartikan dengan rendah terhadap sesuatu, sedangkan secara istilah tahaddu adalah menetapkan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan. Bahkan ada juga yang mengartikan tahaddu sebagai tindakan berupa penganggukan orang karena keutamanya, menerima kebenaran, dan seterusnya. Pengertian tahaddu secara terminologi berarti rendah hati,
lawan dari sombong dan takabur. Tahadu menurut Ahmad Taholah, hakikat tahadu itu adalah suatu yang timbul karena melihat kebesaran Allah dan terbukanya sifat-sifat Allah. Lanjut, dermawan. Kedermawanan berasal dari bahasa Yunani yaitu filantropi yang terdiri dari dua kata yaitu philein yang berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Adalah seseorang yang mencintai sesama manusia sehingga menyumbangkan sesuatu yang dimilikinya berupa waktu, uang, dan tenaga untuk menolong orang lain. Filantropi berasal dari dunia barat yang berarti kedermawanan. Kedermawanan berasal dari kata dermawan yang artinya orang yang suka memberikan, dermawan, dan murah hati. Dermawan merupakan perilaku mulai seseorang terhadap sesama dengan memberikan sebagai harta yang dimiliki untuk kepentingan orang lain tanpa terpaksa dan juga sebagai rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sejarah biografi Ali bin Abi Thalib. Perkawinan Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Habsim bin Abdul Naaf dan dengan Fatimah binti Hasad bin Hasim bin Abdul Manaf merupakan pertama kali terjadi antara sama keluarga Hashim. Dari pasangan ini kemudian lahir anak laki-laki. Ibunya memberi nama Haidarah atau Hasad yang berarti singa sebagai kenangan dari nama bapaknya yang bernama Hasad bin Hasim, tetapi Abu Thalib tidak terlalu menyukai nama yang diberikan oleh sang ibu sehingga Abu Thalib memberi nama Ali yang berarti luhur, tinggi, dan agung. Ali bin Abi Thalib diberi julukan Abul Hasan. Ali juga dipanggil sebagai Abu al-Turab, yaitu julukan dari Rasulullah. Dengan julukan lain yang dimiliki Ali adalah Abdul Hasan wal Husain, Abdul Qaim al-Hasim, dan Abu Bastani, dua cucu Rasulullah. Ali bin Abi Thalib memiliki gelar yaitu Amirul Mukminin dan Khulafaur Rasyidin keempat. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, tempatnya di Ka'bah, Masjidil Haram, di kota kelahiran Bani Hashim, Jumat 13 Rabiul sekitar 600 Masehi. Keluarga dan mempengaruhinya terhadap generasi setelahnya. Kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy dikenal bahasa yang fasih dan kemampuan lisan untuk menjelaskan sesuatu yang gamblang, keluhuran akhlak, keberanian, dan dermawan. Mereka juga dikenal menyayangi anak-anak mereka, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, mengerjakan amal ibadah, merawat dan memuliakan jenazah mereka, serta membebaskan dari keburukan dan kesitaan perilaku masyarakat jahiliyah pada tahun itu. Bani Hashim. Bani Hashim sejak dulu sudah dikenal sebagai penengah dan perhatian dalam setiap akad yang terjadi antara suku Quraisy. Mereka orang yang bijaksana dalam segala sesuatu, matang dan pikiran, menjauhi kezaliman dan sombongan, tekad yang kuat, ramah dan memuliakan tamu, dermawan, pemberani, sifat luhurnya. Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib bin Hashim adalah kakek dari Nabi Muhammad dan juga kakek dari Ali bin Abi Thalib. Pada masa jahiliyah, Abdul Muthalib dikenal sebagai memberi makanan dan minuman orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Abdul Muthalib selama hidup dikenal sebagai pengingat kepada anak-anak keturunannya agar tidak zalim dan sombong.
Abdul Muthalib meninggal dunia setelah usia 80 tahun dan saat ini usia Muhammad adalah 8 tahun. Abu Muthalib Bapak Ali bin Abi Thalib. Abdul Thalib dikenal sebagai orang miskin. Ketika hidupnya ia sangat mencintai keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib yang merawat Muhammad masih kecil setelah kematian kakek. Muhammad sebagai Rasulullah, Allah menyatakan terus terang akan menunaikan kewajiban dakwah Islam. Pamannya menyatakan dengan setiap berada di samping keponakan untuk memberi dukungan kepadanya. Hal itu membuat kaum Quraisy semakin marah kepada Nabi Muhammad. Bahkan keadaan tersebut memanfaatkan oleh Abu Thalib untuk menyatukan seluruh keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib agar bersatu dalam janji setiap sehidup semati menjaga dan membela Muhammad, baik mereka muslim maupun non-muslim. Pemuka Quraisy bersepakat untuk mengadakan pertemuan guna membicarakan perjanjian tertulis terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Perjanjian itu berisi tentang mereka tidak menikahkan wanita mereka dengan laki-laki pengikut Abu Thalib dan Muhammad laki-laki mereka tidak menikahi wanita pengikut Quraisy pun setuju untuk mematuhi perjanjian tersebut, tetapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib berpihak kepada Abu Thalib dan mereka menyatakan diri bergabung dalam kelompoknya. Ini menjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 pada kenabian. Bani Hashim bertahan dalam perjanjian ini hingga 3 tahun lamanya dan tidak mengadakan hubungan apapun kecuali secara sembunyi-sembunyi. Pemboikotan terus berlangsung sehingga kertas perjanjian yang mereka gantung rusak, dimakan rayap. Nabi Muhammad memberitahukan kepada Abu Thalib sehingga Abu Thalib pun merobek-robek kertas tersebut dan menyatakan bahwa isinya tak berlaku lagi. Abu Thalib meninggal dunia tepat di pertengahan bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan belum menyatakan keislamannya. Pada tahun kematian Abu Thalib, Muhammad juga ditinggal mati oleh istrinya, itu Khadijah. Karena kejadian itulah tahun tersebut disebut sebagai tahun duka cita atau Amur Huzni. Ibu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ibu Ali bin Abi Thalib bernama Fatimah binti Hasan bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kunai dari keturunan Bani Hashim. Dia dianggap wanita keturunan Bani Hashim pertama yang melahirkan anak laki-laki dan Bani Hashim. Dialah yang merawat Nabi Muhammad ketika kecil. Setelah Nabi dalam masa pengasuhan Abu Thalib, Fatimah binti Hasan dicatat sebagai wanita yang mengasuh, merawat, memenuhi segala kebutuhan dan membesarkan Nabi di samping ibu kandung Muhammad sendiri. Fatimah pun golongan wanita yang pertama masuk Islam. Ketika Fatimah binti Hasan meninggal dunia, Rasulullah meminta kepada Usamah bin Zaid, Abu Ayyub al-Ansari, Umar bin Al-Khattab, dan seorang pemuda berkulit hitam agar menggali kuburan. Rasulullah ikut turun dalam pekerjaan tersebut dan beliaulah yang membuat liang lahan dan menggaruk-garukkan tanah yang tangannya sendiri. Menganalisis nilai-nilai karakter religius yang terkandung dalam sejarah Ali bin Abi Thalib. Kejuhudan. Ali bin Abi Thalib tidak dalam cahaya kitabullah Al-Quran. Ialah sangat memahami ayat Al-Quran yang berbicara mengenai hakikat kehidupan baik dunia maupun akhirat. Ali juga mengetahui bagaimana hinanya kehidupan dunia yang bersifat fana dan mulianya kehidupan akhirat yang kekal abadi.
Tak ada kebaikan di dunia ini kecuali terletak pada orang-orang yang berlanjut berbuat dosa, lalu dia sadar dengan dosanya, kemudian segera bertaubat kepada Allah. Atau orang yang senantiasa berlomba-lomba dan segera melakukan kebaikan. Ali bin Abi Thalib terdiri secara langsung oleh tangan baginda Rasulullah, makhluk Allah yang paling mulia dan paham tentang hakikat kehidupan dunia dan sederajat. Tawadu. Di antara akhlak Al-Quran yang merendah dalam Ali bin Abi Thalib adalah sikap tawadu. Allah berfirman, dan jagalah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Dalam surah Al-Insyirah, Allah memerintahkan untuk bersikap tawadu, sadar diri, dan melarang untuk bersikap sombong. Bagi seorang yang mengetahui dan menganggukkan kebesaran Allah, dermawan. Di antara akhlak Al-Quran menyatukan dalam Ali bin Abi Thalib adalah dermawan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memberikan pujian dan sanjungan kepada orang yang dermawan tersebut. Rasulullah merupakan sosok yang telah mencapai puncak kesempurnaan dan keagungan akhlak termasuk dalam hal dermawan. Hal itu sebagian yang dijelaskan oleh istri beliau sendiri, Sayyidah Khadijah. Ia berkata, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi, tambah terhadap cobaan, selalu memuliakan tamu dan menolong orang lain dalam kebaikan. Sifat-sifat tersebut telah melekat pada diri Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, serta belum menanggungkan beban tanggung jawab terhadap umatnya. Dan tidak diragukan lagi bahwa dermawan beliau tidak diangkat menjadi nabi dan rasul. Semakin agung dan mencapai puncak tertinggi dermawan para nabi dan semua manusia yang ada. Sekian dari rangkuman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.